Ada satu weton yang hidupnya tidak pernah sederhana. Bukan karena takdirnya kejam, tapi karena jiwanya sendiri terbelah, ditarik antara terang yang ia rindukan dan gelap yang selalu ia peluk erat-erat. Selasa Kliwon, sebuah weton yang lahir dari rahim malam dan hari yang penuh ambisi. Tahun 2026 bukan sekadar tahun baru bagi mereka. Ini adalah tahun di mana dunia tidak hanya menguji, tapi memaksa mereka untuk memilih. Apakah kamu akan bangkit atau justru tenggelam dalam takdirmu sendiri? Mari kita bedah weton Selasa Kliwon di 2026. 1. Watak dasar Selasa Kliwon. Sebelum kita bicara tentang 2026, mari kita lihat dulu siapa sebenarnya dirimu. Orang-orang di luar sana melihatmu sebagai sosok yang kuat, kepala tegak, bicara tegas. Tapi aku tahu, di dalam dadamu ada badai yang tidak pernah benar-benar reda. Kamu tipe orang yang merasa sebelum terjadi. Intuisimu tajam, bahkan seringkali terlalu tajam. Kamu tahu siapa yang akan pergi sebelum mereka pamit. Kamu tahu kapan kebohongan diucapkan, meskipun bibir lawan bicara tersenyum manis. Tapi disitulah letak konflikmu. Karena meskipun kamu tahu, kamu sering memilih diam. Bukan karena bodoh, tapi karena lelah menjelaskan sesuatu yang hanya kamu yang bisa merasakannya. Kamu juga keras kepala. Bukan keras kepala yang ribut, tapi keras kepala dalam diam. Saat kamu sudah yakin dengan sesuatu, dunia sebesar apapun tidak akan mampu menggoyahkanmu. Tapi di sisi lain, ketika kamu kehilangan arah, kamu mudah goyah, kamu mencari pegangan, tapi kadang kamu memegang hal yang salah. Inilah Selasa Kliwon, penuh luka batin yang tidak pernah benar-benar diceritakan. Tersimpan rapi di balik senyum yang kamu berikan setiap pagi. 2. Rezeki and Career 2026. Sekarang kita bicara soal uang, soal kerja, soal jalan hidup yang kamu pijak. Bagi Selasa Kliwon, rezeki itu tidak pernah datar. Ia naik turun seperti ombak. Kadang kamu merasa segalanya mudah. Tiba-tiba semua pintu terasa tertutup. Dan ini bukan kutukan, ini adalah pola. Ini adalah cara alam semesta mengajarkanmu bahwa kamu tidak bisa hidup dalam zona nyaman terlalu lama. Tahun 2026 akan terasa seperti itu. Awal tahun banyak kebingungan. Kamu akan merasa seperti berjalan di kabut tebal. Bingung mau ambil jalur mana. Bahkan bingung apakah jalur yang selama ini kamu tempuh masih layak untuk diteruskan. Tapi pertengahan tahun sesuatu akan datang. Peluang besar. Bisa berupa tawaran kerja, ide bisnis yang muncul tiba-tiba, atau seseorang yang membukakan pintu untukmu. Tapi, ini bukan peluang yang gratis. Peluang ini akan menguji mentalmu. Ia akan memaksamu mengambil risiko. Dan disinilah letak konflik besarmu. Takut gagal, tapi di sisi lain kamu muak dengan hidup yang itu-itu saja. Satu peringatan untukmu. Jangan terlalu percaya orang lain dalam urusan uang. Tahun ini banyak yang akan datang dengan janji manis, tapi tidak semua tangan yang meraihmu benar-benar ingin menolongmu. 3. Kesehatan, sakit yang tidak terlihat. Kesehatanmu di tahun 2026 tidak hanya soal fisik, karena seringkali sakit yang kamu alami bukan berasal dari virus atau kelelahan, tapi dari pikiran yang tidak pernah berhenti. Overthinking, itu musuh terbesarmu. Kamu bisa duduk diam, tapi di dalam kepalamu ada 1000 skenario yang sedang berjalan. Apa yang terjadi jika aku gagal? Apa yang dia maksud dengan ucapannya tadi? Kenapa hidup terasa berat akhir-akhir ini? Pertanyaan-pertanyaan itu akan menggerogotimu perlahan. Gangguan tidur, stres berlebihan, bahkan sakit fisik yang tidak jelas penyebabnya. Itu semua adalah bunyi tubuhmu yang berteriak karena jiwamu kelelahan. Solusinya bukan dengan obat, tapi dengan diam. Bukan diam sambil berpikir, tapi diam yang sesungguhnya. Dekatkan diri pada alam, duduk di tanah, lihat langit, menginjak rumput basah pagi hari, atau hanya sekedar jalan pagi. Atau jika kamu dekat dengan spiritual, perbanyak doa, perbanyak introspeksi. Karena tahun ini, tubuhmu akan memaksamu berhenti jika kamu memaksakan diri terus berlari. 4. Percintaan, luka dan harapan.
Sekarang, kita bicara tentang yang paling berat, tentang hati. Selasa Kliwon punya cara mencintai yang tulus, sangat tulus. Tapi seringkali ketulusan itu salah alamat, kamu mudah terikat, dan ketika sudah terikat kamu sulit melepaskan. Bahkan ketika kamu tahu, orang itu bukan yang tepat. Tahun 2026 akan menjadi tahun yang besar dalam urusan percintaan. Bukan karena kamu akan ketemu jodoh di jalan, tapi karena kamu akan diuji. Diuji apakah kamu berani melepaskan, atau kamu memilih terus bertahan di dalam luka. Ujian ini bisa datang dalam bentuk pengkhianatan, atau pilihan antara dua hati. Dan ini bukan pilihan yang mudah, karena di satu sisi ada kenyamanan, di sisi lain ada kebenaran yang menyakitkan. Tapi ingat ini, jodoh sejati untukmu tidak akan datang saat kamu sedang desperate atau berputus asa. Jodohmu datang saat kamu sudah berdamai dengan diri sendiri, saat kamu tidak lagi mencari pelarian tapi mencari pelengkap. Maka pesanku, jangan mencintai karena takut sendiri, karena takut sendiri hanya akan membuatmu memeluk orang yang salah lebih lama dari yang seharusnya. 5. Kesalahan fatal. Agar kamu tidak terjebak dalam siklus yang sama, aku ingin mengingatkanmu tentang beberapa kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh Selasa Kliwon. Pertama, terlalu mengikuti emosi sesaat. Kamu bisa mengambil keputusan besar hanya karena sedang marah atau sedang sedih, dan setelah emosi reda, penyesalan datang lebih cepat daripada harapan. Kedua, mengabaikan intuisi sendiri. Anehnya, meskipun kamu punya intuisi yang tajam, seringkali kamu memilih tidak mendengarkannya. Kamu lebih memilih mendengar kata orang lain, padahal di dalam hatimu sudah ada peringatan. Ketiga, bergantung pada orang yang salah. Karena kamu lelah sendiri, kamu mencari sandaran, tapi tidak semua bahu nyaman untuk disandari. Ada yang justru akan menjatuhkanmu. Keempat, menunda keputusan penting. Kamu sering berpikir nanti saja, masih ada waktu. Tapi untuk weton seperti kamu, waktu tidak menunggu. Keputusan yang ditunda bukan menghilangkan masalah, tapi memperbesar masalah. Kelima, lari dari masalah. Kamu hebat dalam menyibukkan diri agar tidak berpikir tentang luka. Tapi ingat, lari dari masalah bukan menyelesaikan masalah. Ia hanya akan mengejarmu dan suatu saat akan menyergapmu dari belakang. 6. Saran yang kritik. Saran untukmu di 2026 bukan saran yang manis, tapi saran yang mungkin sedikit keras, karena kadang kamu membutuhkan itu. Belajar tegas pada diri sendiri. Jangan biarkan rasa malas atau rasa takut mengendalikan keputusan hidupmu. Kurangi overthinking, mulai bertindak. Tidak semua hal perlu direncanakan dengan sempurna. Kadang, melompat lebih dulu, lalu belajar terbang di udara, adalah satu-satunya cara. Jangan semua dipendam. Kamu kuat, tapi kamu tidak harus kuat sendirian. Cari tempat bercerita. Jika tidak ada manusia, bicara pada Tuhan, bicara pada alam, bicara pada dirimu sendiri di depan cermin. Dan kritik untukmu. Kamu sering tahu apa yang benar, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu tahu kamu harus pergi, tapi kamu diam. Kamu tahu kamu harus berhenti, tapi kamu teruskan. Kamu tahu itu salah, tapi kamu tetap lakukan. Di tahun 2026, berhentilah menjadi penonton dalam hidupmu sendiri. 7. Bekal hidup dan harapan. Ada 4 bekal yang harus kamu bawa memasuki tahun 2026. Pertama, kesabaran dalam badai. Badai pasti datang, tapi tidak ada badai yang tidak berlalu. Kedua, keberanian untuk memilih. Tidak memilih sebenarnya adalah pilihan yang paling menyakitkan. Ketiga, kejujuran pada diri sendiri. Akui ketakutanmu, akui kelemahanmu. Dari sanalah kekuatan sejati lahir. Keempat, keteguhan hati saat diuji. Kamu akan goyah, tapi jangan sampai tumbang. Dan ingatlah ini, tahun 2026 bukan untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk membentuk dirimu, untuk membuang versi lama yang lemah,
dan melahirkan versi terkuat yang pernah ada. Jika kamu bertahan, kamu akan naik level. Bukan sekadar hidup lebih baik, tapi menjadi pribadi yang berbeda. 8. Refleksi dan motivasi. Aku ingin meninggalkanmu dengan 2 pertanyaan reflektif dan 3 kalimat penyemangat. Pertanyaan pertama, apa yang selama ini kamu hindari, justru itulah yang harus kamu hadapi. Pertanyaan kedua, apakah kamu hidup mengikuti takdir atau ketakutanmu? Sekarang simak ini. Kamu tidak lemah, kamu hanya sedang lelah. Kamu tidak tersesat, kamu hanya belum menemukan arah. Semua luka yang kamu rasakan adalah jalan menuju kekuatan. Terakhir, kesimpulan dan penutup. Kesimpulannya, Selasa Kliwon di tahun 2026 adalah tahun ujian batin, tahun keputusan besar, dan tahun transformasi diri. Jika kamu gagal menghadapinya, kamu akan terjebak dalam siklus yang sama, luka yang sama, kesalahan yang sama, dan penyesalan yang sama. Tapi jika kamu berhasil, hidupmu akan berubah drastis. Bukan karena takdir berubah, tapi karena kamu yang berubah. Pada akhirnya, bukan dunia yang menentukan nasibmu, tapi pilihan yang kamu ambil saat kamu berada di titik terendah. Selasa Kliwon 2026 adalah cerita tentang dirimu sendiri. Sampai jumpa di perjalananmu selanjutnya. Terima kasih.